Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal D1 protokol ya, sesuai dengan requestan dari Bang Suryana. Ada news baru kah? Kita akan coba untuk lihat untuk D1 atau teman-teman bilangnya apa? Dione atau D1 protokol. Nah, itulah. Jadi kodenya D1 kalau kita perhatikan project ini merupakan project berbasiskan dengan DeFi ya, di mana memang tujuan diciptakan dari token ini yaitu menciptakan ekosistem decentralized, di mana orang-orang bisa dengan mudah easy of purchase of decentralized token. Jadi supaya orang itu gampang, lebih gampang untuk hal membeli token-token dengan decentralized, teman-teman. Jadi ini adalah platform DeFi yang memang ya tujuannya menyediakan layanan tersebut. Protokol ini sekarang itu sudah tersedia dan bisa dibeli di Uniswap juga. Ini merupakan sebuah token yang memang bergerak dari blockchain Ethereum. Kalau kita perhatikan, D1 ini punya peredaran maksimum atau supply maksimum sekitar 10 miliar koin. Sementara sudah terilis sekitar 9,5 miliar, which is artinya 5% lagi bisa di-create ke depannya buat market. Hari ini sayang sekali volume perdagangannya sedikit mengalami penurunan, teman-teman, yaitu sekitar 12%. Jika kita main langsung ke websitenya di oneprotocol.com, teman-teman bisa ini aplikasi yang bisa teman-teman download ya di App Store ataupun di Play Store. Jadi aplikasinya adalah berbentuk DeFi, jadi mirip seperti wallet gitu teman-teman, di mana teman-teman bisa melakukan staking, bisa melakukan swap di aplikasinya. Itu buat protokol ini, terus ingat ya, ada trade tax atau pajak yang akan dikenakan kalau teman-teman melakukan perdagangan penjualan ataupun pembelian sebesar 2%. Ini cukup banyak. Diharapkan sih dengan adanya tax seperti ini ya orang-orang lebih males buat jualan karena ya kalau udah punya koinnya ya di hold aja gitu. Harapannya seperti itu. Terus ada lanjutan roadmap yang mereka kasih nama Orbit 3. Ini dari Mei sampai 31. Oh, ini udah clear ya, teman-teman. Harusnya sih sudah clear dan kita tinggal menunggu aja roadmap terbaru mereka di Juni tanggal 3. Berarti sekarang videonya tanggal 4 tapi belum rilis. Mungkin tanggal 3 waktu setempat di sana ya. Kemungkinan dalam beberapa hari kita baru lihat roadmap terbaru mereka. Ya, semoga aja proyeknya masih tetap survive. Kalau kita perhatikan dari segi Twitter, cukup aktif teman-teman. Saya melihat di One ini salah satu proyek yang juga cukup cukup mendapatkan antusiasme daripada para pengguna, teman-teman. Mereka responnya sangat besar, sangat banyak. Kalau kita lihat juga dari beberapa news sih mereka ada ngadain kerjasama gitu dengan beberapa platform yang terbaru itu dengan Fox 5. Ini sebuah layanan apa namanya film gitu ya teman-teman, TV interview gitu. Mereka akan di Hong Kong yang tujuannya untuk marketing push supaya lebih banyak orang yang mengenal D1, apalagi kalau bisa mengadopsinya. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan perusahaan Simplex by Nuvei. Jadi ini adalah kerjasama berikutnya lagi yang dilakukan oleh D1 Protocol untuk semakin memperkenalkan proyek ini ke publik. Karena kalau kita perhatikan D1 ini sebenarnya secara perdagangan itu nggak terlalu banyak. Kalau kita perhatikan dia cuma bisa diperdagangkan di Uniswap, di Get.io, kemudian di Maxi. Wah, ini masih kurang nih kalau menurut saya. Harusnya sih mereka bisa improve lebih besar lagi ya. Bisa diperdagangkan di banyak exchange. Kalau bisa sih seperti itu. Karena kalau kita perhatikan dari segi chart, D1 ini sementara udah listing di kisaran 2022 September kemarin dan harganya sekarang udah kembali menguat, teman-teman, setelah penurunan yang sudah terjadi, yang sempat terjadi sebelumnya. Mari aku ajak teman-teman untuk cek dia di bagian holdernya di Terscan. Kalau dari data-data ini kita bisa tahu nih siapa saja atau di mana saja token daripada D1 ini ada. Yang pertama itu dia ada di wallet staking. Ini adalah bagian dari staking program milik D1.
Tujuannya buat staking apa? Supaya kita bisa dapatin reward. Nanti diharapkan banyak orang yang akan melakukan hold dan juga lock koinnya dalam bentuk staking. Artinya supply yang beredar di market bisa semakin sedikit karena banyak orang yang melakukan staking. Tapi ada negatifnya, yaitu ketika stakingnya udah jatuh tempo, maka akan ada supply yang diberikan. Supply-nya akan nambah, teman-teman. Artinya apa? Artinya inflasi. Tapi kalau kita perhatikan dari harga sekarang, dia cuma masih bisa cetak sekitar 5% koin ke depannya. Jadi menurut saya inflasi bakalan cepat mentok di level tersebut. Kemudian ada Maxi.com yang punya kepemilikan sekitar 13% di posisi kedua. Kalau kita perhatikan dari bagian Maxi.com ini terjadi penurunan sejak bulan Mei tanggal 17 kemarin. Ada yang buang barang, teman-teman. Artinya ada penjualan, tapi penjualannya nggak terlalu signifikan juga. Lebih tepatnya belum signifikan. Semoga sih nanti masih bakalan lebih banyak orang yang akan melakukan akumulasi. Kalau kita lihat juga di Uniswap ini ada sekitar 2%, teman-teman. Jika kita perhatikan dari Uniswap sendiri itu udah turun ya. Jadi ketika di Agustus tanggal 14 kemarin harga daripada token D1 ini terus mengalami penyusutan untuk kepemilikan dari wallet yang ada di Uniswap. Itu dari Uniswap, kemudian ini ada Trustswap, teman-teman. Tim Finance Lock ini sepertinya internal mereka yang punya. Mereka ada hold sekitar 1,4%, dan kalau kita lihat dari chartnya mereka sempat distribusi barang pada September kemarin sampai ya itu sih. Jadi September aja mereka jualan cukup besar untuk project dari D1 ini. Jadi itu dari beberapa data, kalau menurut saya will besarnya udah pada jualan beberapa, tapi nggak ngedam market juga, teman-teman. Kemudian sudah ada sekitar 1,1% koin dari total keseluruhan yang berhasil di burn. Ini jumlah di burnnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu signifikan juga mungkin pada market ya, dan dilakukan pada September tahun lalu, teman-teman. Yaitu beberapa data secara secara data apa namanya kepemilikan wallet menurut saya masih terbilang cukup oke buat D1 ini. Mari kita coba untuk cek dia secara teknikalnya seperti apa. D1 protokol, kita akan pakai chartnya dari Maxi kali ya, atau Get.io. Ya, Maxi dah. Kita pakai chart dari Maxi untuk D1. D1 ini bisa dibilang sebuah project yang cukup strong secara pergerakan. By the way, kita udah pernah bahas juga ya di One ini kapan hari, di tanggal 4 Mei kita udah pernah bahas, dan sekarang overall pergerakannya ternyata masih cukup survive, masih cukup bagus. Jadi kan sebelumnya di One ini progres pergerakannya itu terus menguat, teman-teman. Karena memang trennya sangat-sangat bagus ya pada di One ini. Dan memang pertama kali dia listing di Maxi itu harganya terus menguat, teman-teman, bahkan sampai ada di harga sekarang. Tapi ini sebuah warning buat teman-teman, hati-hati sama pergerakan di One yang sekarang ini. Meskipun kita tahu pergerakannya cenderung impulsif, tapi ada beberapa hal yang aku harus concern sama teman-teman. Di One udah breakdown dari yang namanya ascending channel yang terbentuk sejak kapan nih? Sejak Februari 2023 sampai dengan hari kemarin. Sebenarnya ada tanda-tanda yang cukup positif terhadap pergerakan di One ketika dia ada di 3 Mei. Hanya saja pergerakan market justru akhirnya bearish ya. Padahal di sini ada sebuah candle. Jadi candle merah, kemudian ada doji, ada satu candle hijau. Ini sebenarnya candle kelanjutan kenaikan, teman-teman. Harusnya sih di One bakalan menguat kembali, harganya naik sampai kisaran 0,009. Tapi apa daya ternyata volumenya turun, kemudian pergerakannya justru breakdown dari ascending channel, dan sekarang dia ngikutin skenario yang kedua ini. Kita ada bikin 3 skenario. Yang pertama adalah bullish, yang kedua adalah dia sideways, dan yang ketiga yaitu dia malah bearish. Kalau untuk posisi sekarang menurut saya pergerakan dari D1 menjelang fase-fase akhir dia masih bisa naik. Kalau kita perhatikan dari volume perdagangannya jelas turun drastis, teman-teman. Sejak 13 Mei volume perdagangannya turun, smart money-nya pun juga turun. Dan kenaikan yang terjadi pada D1 ini menurut saya harus kita waspadai. Teman-teman jangan FOMO kalau belum masuk D1. Kalau udah
profit, mungkin teman-teman ada yang mau realisasikan profit atau mau TP dulu, ya itu adalah hak kalian. Tapi menurut saya sih posisi sekarang lebih idealnya buat TP aja. Karena kenapa? Karena kondisi daripada Bitcoin yang menurut saya masih cenderung agak ambigu pergerakannya. Kedua, BTC dominance udah turun lumayan signifikan. Bentar lagi dia bakalan mentok dan reversal. Kemungkinan altcoin bakalan kena tekan lagi, teman-teman. Jadi, jangka pendek, kalau bagi saya di One ini bakalan koreksi. Sementara itu juga kalau kita perhatikan dari posisi RSI ini ujung-ujungnya pasti bearish divergence ya. Jadi sementara pergerakannya memang cenderung masih menguat, RSI-nya pun juga masih cenderung menguat, tapi di sini udah mulai muncul indikasi bearish divergence yang masih bisa terjadi pada market. By the way, volume smart money-nya memang naik, tapi nggak sesignifikan yang terjadi pada April lalu, teman-teman. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa ada indikasi bahwa sebenarnya di One udah mulai masuk dalam tahap koreksi. Kita tinggal tunggu aja di mana candle-nya bakalan berhenti untuk naik. Sementara kalau kita perhatikan dari time frame yang lebih kecil, bagi saya ini udah mulai muncul ada rejection kecil yang ada terhadap market, teman-teman. Terutama ketika di One naik sampai kisaran harga 0,0042 dolar. Di sana benar-benar banyak jual ya, orang yang jual. Jadi ini kita bisa consider sebagai area supply buat di One dan banyak orang yang jualan. Untuk target mungkin kalau jangka pendek dia masih bisa naik, berarti targetnya harus bisa menembus level 0,004 dolar. Let's say kalau berhasil arahnya masih bisa untuk mencari all time high-nya di kisaran 0,0057. Tapi kalau gagal maka trennya bakalan turun. Kalau dari jangka panjang saya rasa dia bakalan membuat fase koreksi terlebih dahulu, teman-teman. Sebelum mungkin kedepannya bakalan bullish lagi atau bagaimana, nah itu kembali lagi sama mekanisme dari market. Jadi outlook saya sih gitu, lebih hati-hati aja. Ini udah mulai breakdown soalnya dari ascending channel dan sekarang arahnya tinggal ya ya dinaikin sebentar, tapi kayaknya sih nggak berlangsung lama. Oke gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat buat Diwan. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Dan akhir kata saya Andri, makasih.